Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, everybody, at this time we are going to continue discussing about the last exercises that is about opening syllabus or help. Now, be ready with your book and pencil. Let's learn English together with me. Well, give attention to the part A. Read to the dialogue and then answer the question. Kita diminta untuk membaca dialog ini dan kemudian menjawabnya. Okay? In the conversation, there are two people here. They are mechanic and a man. Ada dua orang di sini, yaitu mekanik dan customer-nya ya, si man-nya ini. I will read the dialogue for you. Dan ibu akan membacakan dialog ini dengan reading aloud atau dengan membaca nyaring. And I want to remind you that when we read aloud, so there are three elements at least that we have to focus on. Ada 3 elemen paling tidak yang harus kita perhatikan di sini ketika kita sedang membaca nyaring atau reading aloud. Yang pertama adalah intonasi atau intonation, kapan kita harus naik suaranya, kapan kita harus turun nadanya gitu ya, kapan kita bisa datar. Selanjutnya yang kedua ada pronunciation atau pelafalan. Pada saat pelafalan, the one way that we have to do is we have to consult with our dictionary. Kita harus melihat kamus kita ketika kita ingin mengetahui how one word pronounced in English. Bagaimana sebuah kata itu harus diucapkan dalam bahasa Inggris. And then the third is the punctuation, tanda bacanya. Kalau misalkan titik berarti suara kita turun. Kalau misalkan koma suara kita pause. Kemudian berhenti sejenak, kemudian naik lagi gitu ya. Paling tidak ada 3 elemen itu. Okay, good morning Nashville Auto Garage. Can I help you? Yes, I hope so. I'm having trouble with my car engine. It wouldn't start this morning. Can you come to my house and repair it for me, please? What can I say? My men are working on some car right now, sir. I think you will have to wait for a few hours. What if we come to your house tomorrow? But I need a car tomorrow. You could try other garages. I want to, but I don't have any contacts. Besides, I have been your loyal customer for a long time. I have a friend who might help you. He's also a car mechanic like me, and I can guarantee that he will repair your car as well as we do. Let me call him for you now. Oh, that's very kind of you to offer. Thanks. Dari percakapan ini kita tahu, atau dari percakapan ini kita melihat mekanik itu menawarkan bantuan ya. Ini katanya dengan bengkel Nashville, ada yang bisa dibantu. Ya, saya harap begitu. Ada yang bisa dibantu gitu ya, atau Anda bisa membantu. Saya punya masalah katanya dengan engine, tidak jalan pagi ini. Bisa nggak datang nggak ke rumah dan memperbaikinya? Gimana ya katanya ya, karyawan saya sedang memperbaiki mobil yang lain sekarang. Saya pikir Anda akan harus menunggu selama beberapa jam. Gimana kalau kami datang besok? Tapi saya butuhnya justru besok katanya ya. Anda bisa mencoba bengkel yang lainnya. Saya juga pengennya begitu, tapi saya nggak punya nomornya, nggak punya nomor kontaknya. Selain itu, saya juga telah menjadi loyal customer Anda selama beberapa saat ini, atau udah lama ini gitu ya. Saya punya teman katanya yang mungkin bisa menolong Anda. Dia juga adalah mekanik seperti saya dan saya menggaransi dia akan bisa memperbaiki sebagus apa yang kami lakukan. Saya teleponkan dia ya katanya ya. Oke, terima kasih. Nah, itulah the conversation atau the dialogue between the mechanic and a man. Boys and girls, after understanding the dialogue, then let's find some word to make us find how to pronounce them. Jadi sekarang kita cari ya kata-kata untuk kita pelajari bagaimana cara pronounce-nya, melafalkannya dalam bahasa
Inggris ya. Then I have collect some word from the dialogue. The first is garage, gitu ya. Nah, Ibu telah mengumpulkan beberapa kata. Di sini yang pertama ada garage. Jadi kita lihat di kamus seperti apa dan kita mendapatkan cara bacanya seperti ini ya. Nah, yang kayak gini itu bacanya garage, gitu. Terus yang kedua ada engine. Nah, kalau selama ini Ibu juga sama suka engine gitu ya. Nah, ternyata kalau lihat di kamus itu bacanya engine. And then selanjutnya ada repair. Sering kita atau ibu khususnya nyebutnya repair gitu ya. Repair. Huruf P di sini harus meletup, jadi ada letupan. Selanjutnya ada guarantee. Ini juga sama bacanya, pakai ada e-nya, guarantee. And then service di sini kita baca service. V-nya itu seperti P, cuman kalau P itu meletup, kalau V itu berat. Service. Nah, itu cara baca yang kita jumpai di dalam kamus. Yuk kita kembali lagi ke dialog dan pertanyaan yang harus kita jawab ya. Oke, number 1. What is the dialogue about? Tentang apa dialog itu? Kira-kira what to guess what is the dialogue about? Yaitu tentang someone who wants to repair his car. Tentang seseorang yang ingin memperbaiki mobilnya ya. Yuk sekarang kita ke nomor 2. Then number 2, can the mechanic repair the man's car right away? Why? Nah, dari dialog kita tadi sudah mengetahui bahwa mekanik itu tidak bisa memperbaiki mobilnya pada saat itu. Karena apa? Karena karyawannya ya yang sedang memperbaiki mobil yang lain. Atau dengan kata lain, kita bisa jawab, no, the mechanic cannot atau can't because his men are working on some car right away. Let's continue to number 3. What does the mechanic offer the man? Jadi apa yang mekanik tawarkan terhadap laki-laki itu ya? The mechanic offer the man, what if the mechanic came to the man's house the next day? Jadi mekanik itu menawarkan terhadap laki-laki itu bagaimana kalau mekanik datang ke rumah laki-laki itu besok harinya atau keesokan harinya gitu ya. Ini kalau kita menjawab dengan versi benar secara gramatikal. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita merubah kalimat direct, kalimat langsung ke kalimat indirect ada beberapa perubahan, yaitu diantaranya perubahan tenses gitu ya. Nah, atau it can be you answer like this, atau bisa juga kalian menjawab seperti ini sesuai dengan teks yang kita peroleh dari dialognya. The mechanic offered, what if the mechanic come to the man's house tomorrow? Bisa ya? Oke. Did it. Then number 4. The question for number 4 is, does the man accept or refuse the offer? Why? Apakah laki-laki itu menerima atau menolak tawaran tadi? Kenapa? Ya, oke. Sebuah pertanyaan yang diawali oleh does atau auxiliary, kayak misalkan does the man, do you, gitu ya, atau diawali dengan modal kayak will you, can you, shall you, atau pertanyaan yang diawali oleh to be seperti is your father, are you. Pertanyaan yang diawali oleh modal, auxiliary, atau to be seperti itu ke pertanyaan yes no question ya. Jadi jawabannya pasti antara dua. Kalau enggak ya, pasti no. Yes or no question. Itu namanya. Yuk kita lihat jawabannya untuk number 4 ini. Oke, kita tahu bahwa laki-laki itu tidak menerima tawaran dari mekanik untuk datang di keesokan harinya ya. So we can say that no, the man doesn't accept
the offer because he needs the car tomorrow. Karena dia butuh mobilnya juga untuk esok hari. Number 5, take all expression to offer help and responses. Jadi kita diminta untuk mengambil ungkapan yang ada di dalam dialog itu dengan responnya ya, ungkapan menawarkan jasa. Oke, jawabannya kita sudah dapatkan. Offering help yang kita peroleh ada 3 dan responnya seperti ini ya. Ketika can I help you, maka jawabannya yes, I hope so. Ketika offering helpnya what if we come to your house tomorrow, jawabannya but tomorrow. Dan ketika offering helpnya let me call him for you now, jawabannya atau responnya oh, that's very kind of you to offer. And the question for number 6 is take all expression to offer help and responses. Ambil katanya seluruh ekspresi dari offering help ini dan responnya seperti apa ya. Ini offering yang kita peroleh tadi seperti di number sebelumnya, di nomor 5, dan ini responnya gitu ya. Kalau kita misalkan kategorikan atau divided the response to the offering help based on the dialogue, so jadi kita menemukan untuk acceptingnya yes I hope so dan oh that's very kind of you. Sementara itu refusingnya kita hanya mendapatkan satu saja, yaitu but I need it tomorrow. We have answered the question from number 1 to number 6. Nah, sekarang silakan kalian cek berapa jumlah jawaban yang benar. Selanjutnya, kita sekarang akan membahas tentang models. Nah, models ini sebenarnya kata kerja juga ya. Kayak misalkan will, udah gitu can, shall, dan may. Ini adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh model dalam bentuk present. Kalau dalam bentuk past, can itu jadi could, will itu jadi would, may itu jadi might, shall itu jadi should gitu ya. Nah, Ibu bahas ini dalam atau model ini dalam bahasan offering service ini. Kenapa? Karena model ini dipakai salah satunya itu untuk menyampaikan offering service atau offering something atau offering help gitu ya. Nah, yang kedua bahwa model-model ini selain digunakan dalam bentuk kalimat untuk menunjukkan offering help, bisa juga dipakai untuk menunjukkan ability atau kemampuan. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan request atau permintaan. Contohnya seperti apa? Ibu kasih contoh, ketika kita menggunakan can untuk menunjukkan offering, maka kalimatnya bisa menjadi can I help you? Can kita pakai di sini untuk menunjukkan bahwa kita sedang offering help to someone. Sementara contoh kedua di ability atau ketika can menunjukkan ability, kalimatnya menjadi can you type very fast? Bisakah kamu menulis dengan cepat? Ketika kita mengatakan can you type very fast, itu menunjukkan bahwa kita bertanya pada seseorang atau kita sedang bertanya pada seseorang dan kita berharap akan mendapatkan jawaban ya atau tidak, kan gitu ya. Nah, jadi di sini penggunaan can di sini itu menunjukkan kemampuan gitu. Bukan berarti kita meminta bantuan, enggak ya. Dan yang terakhir di sini request. Contoh kalimatnya misalkan can you type English very fast? My English isn't very good. Kamu bisa menulis cepat bahasa Inggris enggak? Bahasa Inggris saya tidak begitu bagus, jadi saya tidak bisa mengetik dengan cepat dalam bahasa Inggris. Misalkan seperti itu. Nah, ketika kita mengatakan can you type English very fast? My English isn't very good. Ini menunjukkan request, permintaan. Bantuanlah gitu, pangetikeunnya bisa tuh pangetikeun gitu. Atau bantuinlah gitu, tolongin saya ketikan bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya jelek gitu ta. Bu, kalau kayak gitu berarti can di sini bisa nggak Bu
itu untuk menunjukkan ability. Bisa aja gitu. Kok Bu bisa aja? Iya, karena dalam komunikasi yang kita ingat adalah komunikasi itu melibatkan yang ke satu, melibatkan susunan kata atau gitu ya, secara gramatikal, dan yang kedua secara semantik atau secara konteks. Kalau misalkan konteksnya kita can you type English very fast, my English isn't very good, itu menunjukkan bahwa kita meminta bantuan kepada seseorang untuk mengetik dengan cepat karena saya nggak bisa mengetik dalam bahasa Inggris dengan cepat. Jadi, Ibu ingatkan lagi bahwa komunikasi itu tidak hanya melibatkan secara gramatikal atau secara struktur, tapi juga melibatkan semantik atau konteks kalimat, di mana atau bagaimana kalimat itu diucapkan, dalam suasana seperti apa, dan dalam keadaan yang kayak gimana. Okay guys, all the material have been discussed. Now, the time for me to say goodbye. Goodbye. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.